Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Sama-sama 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Siapakah aku? Pertanyaan ini sangat penting bagi kita untuk bisa kita mengenali siapa diri kita dalam terang firman Tuhan. Ada banyak orang yang tidak memahami, yang tidak mengenal siapa dirinya. Itulah sebabnya dia bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, karena dia tidak memiliki pengenalan terhadap dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengenalan kita terhadap diri kita itu menjadi suatu rahasia bagaimana kita menjalani kehidupan yang berhasil, kehidupan yang berkemenangan. Kalau kita menyadari akan hal ini, bahwa kita memiliki posisi yang sangat penting di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka perjalanan hidup kita ke depan, kita tidak akan lakukan itu sesuai dengan kemauan kita sendiri, tapi kita akan menjalani kehidupan kita sebagai orang yang telah dibenarkan, sebagai orang yang telah dikuduskan menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan apa yang Alkitab katakan tentang keberadaan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah, orang yang sudah dibenarkan karena iman kita kepada Yesus. Kita akan perhatikan apa yang menjadi milik dari orang percaya yang sudah dibenarkan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan perhatikan beberapa hal sesuai firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pertama, kita semua yang sudah ditebus menjadi milik Kristus, kita telah memiliki kekayaan rohani di dalam Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan secara jelas mengatakan
dalam ayat yang ketiga bahwa kita semua memiliki kekayaan rohani di dalam Kristus Yesus. Segala berkat rohani ini adalah sesuatu yang menjadi bagian yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya, yang telah dipilih, yang telah ditetapkan oleh Bapa di dalam Kristus menjadi milik kepunyaannya. Pertanyaannya begini, apakah kita semua yang ada di tempat ini, bahkan mungkin juga yang sedang mengikuti siaran dari tempat ini melalui live streaming di Facebook, apakah kita yakin bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa dalam Kristus Yesus melalui karya penebusannya di atas kayu salib? Kalau kita tidak meyakini akan hal ini, maka walaupun kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, kita akan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Contohnya apa? Contohnya mereka mabuk-mabukan. Contohnya nama Yohanes tapi sabung ayam. Contohnya nama Maria tapi selingkuh dengan suami orang. Ini merupakan hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri orang Kristen, tapi mereka tidak tahu posisi mereka di dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Bapa di surga menjadi miliknya karena penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, maka segala berkat rohani yang disediakan oleh Allah, yang diberikannya kepada setiap orang-orang yang sudah Dia pilih, berkat-berkat rohani ini, saudara pengkasih dalam Tuhan, betul-betul menjadi milik kita karena Dia telah memberikan kepada kita kekayaan rohani itu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan segala berkat rohani. Apakah kita menyadari hal ini atau tidak? Banyak mungkin di antara kita yang sadar, tapi banyak juga mungkin yang tidak sadar, sehingga kita tidak hidup di dalam kekayaan rohani sesuai dengan apa yang telah Tuhan nyatakan. Kalau kita, saudara-saudara, memiliki kekayaan rohani, maka saya percaya kita semua akan memiliki mentalitas cara berpikir yang berubah dari mentalitas sebagai orang yang miskin rohani, dan kita menyadari diri kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah menerima kekayaan rohani yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya penebusannya yang tuntas di atas kayu salib. Kalau kita memiliki mentalitas sebagai orang yang kaya secara rohani di dalam Yesus Kristus, itu akan ditandai dengan sikap kemurahan hati, di mana kita tidak hanya ingin masuk surga sendiri dan membiarkan orang lain masuk neraka. Pasti kita akan berbagi kabar baik kepada orang lain dan mengajak mereka untuk menerima kekayaan rohani yang sama seperti yang kita sudah terima. Tapi mungkin selama ini kita tidak menyadari ini, sehingga kita tetap menjadi seperti orang yang miskin, yang memiliki mentalitas untuk meminta-minta, tetapi kita tidak mau memberi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita mengenali siapa diri kita di dalam Kristus, bahwa
kita semua yang ada ini telah menerima kekayaan rohani, kita akan mengalami suatu perubahan mentalitas. Kita adalah orang-orang yang kaya secara rohani di dalam Kristus, dan karena itu kita mau menyatakan kepedulian, kemurahan hati kita kepada orang lain untuk berbagi kekayaan rohani yang ada dalam Kristus ini kepada mereka yang belum memilikinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, apa yang kita miliki di dalam Kristus. Sehingga pertanyaan, siapakah saya di dalam Kristus? Siapakah aku? Maka jawaban yang kedua, aku telah memiliki keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita mengerjakan sesuatu untuk memperolehnya, karena Yesus telah mengerjakan itu secara tuntas di atas kayu salib. Karena itu salah satu perkataan salib, sudah selesai. Karya penyelamatan, penebusan yang Yesus lakukan di atas kayu salib tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain-lain. Itu sudah finish, itu sudah selesai. Karya penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita itu sudah selesai. Dan kita semua yang ada di dalam Kristus, kita bukan mudah-mudahan selamat, tapi kita memiliki kepastian keselamatan. Karena Kristus sudah melakukan itu, yang penting kita tetap ada di dalam Dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, satu gambaran yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa Yesus itu pokok anggur, kita ini adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Selama kita melekat pada Dia sebagai pokok anggur, maka kita menyerap kehidupan dari pokok itu, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Tapi ketika kita tidak menghasilkan buah, Alkitab berkata kita dipotong. Kita memilih sendiri untuk kita tidak mau berada di dalam Dia, sehingga kita tidak bisa berbuah, dan karena itu kita dipotong, kita mati. Apa yang Yesus lakukan bagi kita itu adalah sudah selesai. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi pertanyaannya, siapakah saya? Siapakah aku di dalam Kristus? Itu diteguhkan oleh suatu fakta, oleh suatu kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang-barang yang fana yang ada dalam dunia ini, bukan juga dengan darah kambing, darah domba, darah lembu, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita menyadari hal ini, saya percaya sebagai orang yang sudah menerima kekayaan rohani, sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita akan menjalani kehidupan kita di dalam pimpinan Dia yang menyelamatkan kita, dan kita tidak akan memberontak terhadap Dia Tuhan yang mengasihi kita, yang menebus kita, dan memberikan kepada kita kehidupannya, soenya, kehidupan kekalnya, keselamatannya yang telah Dia jaminkan bagi kita melalui penebusan dalam darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih, artinya kita ini semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janjimu. Yakin terjadi bagi saudara saya? Kenapa kita yakin terjadi bagi kita? Karena Tuhan Yesus sudah menjaminkan melalui karya penyelamatan yang dia lakukan, melalui penebusan yang dia lakukan dengan tumpahan darahnya di atas kayu salib, sehingga kita semua telah mendapatkan kemurahan. Bersamaan dengan itu, kita semua ini sangat berharga bagi Tuhan. Yakinkah saudara bahwa saudara berharga di mata Tuhan? Saya sangat berharga, saudara, bagi kasih Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Saya punya saudara dari Sabu ada di sini. Mereka ini orang yang tahu betul karena hidup saya hari-hari dengan mereka. Saudara saya ini Christina Lalo, yang saya biasa panggil dia Nawanitina. Hari-hari saya dengan mereka di sana. Mereka tahu betul kehidupan saya masa kecil bagaimana. Tak ada harapan. Pasti akan meneruskan panggilan sebagai mone ama, karena memang itu secara keturunan harus terjadi demikian. Tidak ada sama sekali model untuk menjadi pendeta. Tetapi kenapa hari ini saya bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, dipercayakan untuk mengembalakan saudara-saudara yang ada di tempat ini, dipercayakan juga dalam kepemimpinan gereja sebagai ketua PPD, sekarang dipercayakan lagi setelah selesai 2 periode ini menjadi anggota MPR. Sebenarnya sama sekali tidak ada model saya untuk ada di posisi-posisi seperti itu. Tetapi semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan saya sadar hari ini bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Saya juga berharga di mata Tuhan. Kalau saudara berharga, bagaimana saudara memperlakukan dirimu? Bagaimana saya memperlakukan diri saya? Contohnya, saudara punya cincin emas. Apakah saudara memperlakukan cincin emas itu ditaruh di tempat sampah? Bagaimana Ibu Mariana yang punya cincin emas? Apakah Ibu sering menaruh cincin atau gelang atau anting-anting Ibu di tempat sampah? Pernah melakukan itu tidak? Tidak pernah. Yang lain pernah? Ibu Ansi pernah menaruh emas yang sangat berharga di tempat sampah? Tidak pernah. Oh, Munabas? Hah? Kenapa saudara tidak menaruh itu di tempat sampah? Karena sangat berharga. Tahukah saudara hidupmu sangat berharga bagi Tuhan? Dan demi saudara dan saya, Yesus harus turun ke dunia untuk mati menggantikan kita. Karena kita begitu berharga. Dia tidak tebus kita dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Kita sangat berharga, saudara. Dan karena kita sadar kita sangat berharga, kita akan memperlakukan diri kita seperti kita memperlakukan emas tadi itu. Tidak akan sembarang ditaruh di tempat sampah, tapi kita menaruhnya di tempat yang terhormat. Di mana kita taruh dia? Paling tidak di jari manis. Kalau saudara cukup banyak sekali, maka seluruh jari saudara akan taruh. Iya kan? Saudara pernah lihat di TV? Ada seorang yang bernama Hotman Paris. Dia sudah terlalu kaya emas, sehingga dia tidak tahu lagi bagaimana menyimpan emas itu. Maka seluruh jari dia taruh emas. Saudara, itulah perlakuan kita terhadap para yang berharga. Dan kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita kenal siapa diri kita dalam Kristus,
Kita ini orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan oleh karena kemurahannya, dan kita juga berharga di mata Dia. Maka kita akan selalu menjalani hidup kita dalam sikap yang menghargai Tuhan dan menghargai firman-Nya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita semua ini adalah orang yang berdosa, tapi demi kita Yesus Kristus rela mati, menebus atau membeli kembali, supaya kita menjadi miliknya yang sah. Saudara kekasih, kalau sesuatu barang itu milik kita yang sah, saya mau tanya lagi, sesuatu itu milik kita yang sah, katakanlah tanah, sudah sertifikat atas nama kita, kita yang membeli dari orang lain dengan harga sekian dan sudah lunas dibayar, sehingga sertifikat keluar atas nama kita. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang jahat yang ingin mengambil tanah itu, apa yang saudara harus lakukan? Apakah saudara rela dia ambil atau saudara mempertahankan? Rela diserahkan atau saudara mempertahankan? Saya percaya kita pasti mempertahankan, karena itu memang milik kita. Seperti itu juga lah kalau setan dengan segala caranya dia ingin merampas kita, maka dia yang punya kita pasti mempertahankannya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia memberikan jaminan kepada kita bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, sekali-kali dia tidak akan membiarkan kita. Dia menjamin bahwa dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kesadaran akan hal seperti inilah yang akan membuat kita tidak lagi memiliki keraguan-raguan terhadap keselamatan kekal yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Kenapa? Karena dasarnya jelas, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apapun yang kita buat untuk ditambahkan kepada yang Tuhan sudah lakukan, tapi semata-mata itu karena anugerahnya. Anugerahnya mahal atau tidak? Mahal atau tidak? Jangan saudara berpikir sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma itu karena murah. Mungkin di dunia ini seperti itu, ketika seorang berikan kepada kita secara gratis sesuatu karena barang itu murah. Tapi keselamatan bukan barang murah. Itu terlalu mahal. Dan karena terlalu mahal, tidak ada manusia terkaya nomor satu sekalipun di dunia ini dengan kekayaan yang dia miliki, dia bisa membeli keselamatan. Terlalu mahal. Dan karena terlalu mahal, maka Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Syaratnya hanya buka hati kita, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada kita diberikan hak, diberikan posisi eksusia untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak Allah, kira-kira Allah yang Allah Bapa kita itu di surga, apakah dia membiarkan kita di neraka? Jawab saudara-saudara. Kalau dia Bapa kita, dia di surga, kita anaknya, dia sudah tebus menjadi miliknya melalui tumpahan darah Yesus di kayu salib, apakah dia senang kita ada di neraka? Tidak. Tak mungkin. Yesus berkata dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita supaya di mana dia ada, di situ pun kita berada. Dia sudah bayar itu bagi kita, saudara yang dikasih. Dan karena itu kita bersyukur
karena kemurahan-Nya memungkinkan kita sekalian, orang yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, media sosial hari ini begitu terbuka. Ada tidak percaya lagi Yesus Juru Selamat. Saya mendengar ketika itu dibuat pernyataannya, kemudian diralat lagi, tetap saja hanya permainan kata saja. Yesus bukan Juru Selamat, Yahweh. Alkitab menyatakan Yesus Juru Selamat. Kalau sudah saudara mengajarkan Yahweh Juru Selamat, Yesus bukan Juru Selamat, berarti saudara akan sampai pada pemahaman Bapa Allah besar, Yesus Allah kecil, dan tidak beda lagi dengan Saksi Yehova sebagai salah satu sekte yang ada di dalam dunia kekristenan. Saudara, saya dulu percaya sampai saya masuk Kristen ini, mau jadi melayani Tuhan ini, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Dan berdiri di atas dasar pengakuan inilah saya sampai hari ini tetap melayani. Di dalam kekristenan sudah jelas Alkitab berkata, Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Itu pre-eksistensinya Kristus sebelum menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata Elohim yang digunakan di dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya Elohim, itu tidak dalam bentuk tunggal mutlak, itu dalam bentuk jamak. Esa jamak. Itu menandaskan bahwa di dalam kealahan itu ada Allah, ada firman Allah, dan roh Allah. Itu satu yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Allah, firman Allah, dan roh Allah, yang kemudian dalam perjanjian baru disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah, firman Allah, dan roh Allah. Kalau kita menyangkali firman itu bukan Allah, berarti Allah itu suatu ketika tidak memiliki firman, dan karena itu maka dia menjadi Allah yang bisu, karena tidak bisa berfirman. Kalau kita menyangkali Roh Kudus itu, roh Allah itu tidak ada, dia bukan Allah, dia hanya sesuatu, maka berarti Allah sudah almarhum karena tidak memiliki roh. Jadi Allah, firman Allah, roh Allah. Untuk menjelaskan mengenai hubungan di antara Allah, firman, dan roh Allah ini, lalu kemudian dibuat rumusannya dengan istilah Tritunggal, yang secara istilah memang tidak ada di Alkitab, tetapi untuk menjelaskan mengenai hubungan antara Allah, firman Allah, dan roh Allah itu, lalu bapak-bapak gereja menyebut itu sebagai Tritunggal. Bukan tentang berapa jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah itu menyatakan diri sebagai Allah yang berfirman, yang menghidupi firman itu di dalam kita oleh rohnya. Jadi Allah sang pencipta itu untuk menciptakan melalui firman, maka yang diciptakan itu dihidupi oleh rohnya. Saudara yang kasih, untuk menjelaskan hubungan-hubungan di dalam Allah ini, maka itu diberikan istilah Tritunggal. Dan Gereja Bethel Indonesia berdiri juga atas pengakuan ini. Jadi kalau Yesus tidak diakui lagi sebagai Juru Selamat Yahweh, berarti Yesus tidak diakui sebagai Allah. Yesus tidak diakui sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Dia hanyalah utusan untuk melaksanakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sampaikan kepada kita sekalian bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua sudah
memiliki anugerah keselamatan di dalam Tuhan, dan itu semua terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga orang yang menyadari akan hal ini, dia tidak mungkin keluar dari Kristus. Dia akan ada tetap dalam Kristus sampai dia mengakhiri perjalanan hidup di bumi ini. Kemudian yang terakhir, siapakah aku? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita bisa mengenali siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kekayaan rohani dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Kemudian saudara-saudara, kita juga mendapatkan suatu garansi yang meneguhkan apa yang Tuhan lakukan itu. Ya dan amin. Ayat 13 dan ayat 14. Siapa yang disebut di situ sebagai jaminannya untuk memastikan penebusan yang kita sudah terima? Saudara, disebut di situ Roh Kudus. Itulah jaminan supaya semua hal yang Allah sudah kerjakan melalui firman yang menjadi manusia Kristus, kita memperoleh semua itu karena Tuhan sudah memberikan garansinya kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal, yang hidup di dalam kita sekalian. Saudara-saudara, Alkitab menyebut Roh Kudus itu meterei, itu tanda kepemilikan yang sah. Itu diberikan bagi setiap orang yang dipilih dan ditebus oleh Kristus. Ini menandaskan kepada kita sekalian suatu jaminan, suatu garansi bahwa posisi kita di dalam Kristus begitu kuat, begitu hebat, begitu luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menghidupi kita, menghidupi tubuh kita yang fana ini, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dia sendiri yang telah memeteraikan kita menjadi milik yang sah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jaminan dari Roh Kudus ini adalah suatu jaminan yang pasti, yang tidak bisa digoyahkan oleh kekuatan apapun, kecuali kita memilih untuk tinggalkan Tuhan. Tapi terus kita jalan bersama dengan Tuhan, setan dan kekuatan manapun tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus, karena hal ini sudah digaransikan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Untuk itu kita perlu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, supaya kita menjadi umat yang sungguh-sungguh mengenali siapa diri kita. Kita adalah orang yang sudah memiliki kekayaan rohani dalam Kristus. Kita adalah orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan, dan semua hal ini Dia garansikan untuk menjadi milik kita yang sah, karena Roh Kudus telah diberikan sebagai meterei yang memeteraikan hak miliknya atas kehidupan kita sekalian. Sehingga kita bukan milik kita lagi, kita adalah milik Tuhan. Kita berharga bagi Tuhan, dan kita berharga. Maka kita semua yang ada di tempat ini akan memperlakukan diri kita ini sebagai orang yang berharga, dengan selalu hidup sejalan dengan kehendak Tuhan yang telah menjadikan kita semua milik kepunyaannya dari dunia ini sampai suatu waktu kita berjumpa dengan Dia di dalam kekekalan surga. Amin buat firman Tuhan.